Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Jongga Putra. Saya Hedi Septian Dwi Ruslian. Dan saya Gimnastiar Ferdinansyah. Di sini kami dari kelas D akan melakukan tugas akhir, yaitu penyuluhan anti korupsi. Untuk selanjutnya mari kita lihat. Untuk semuanya ya, apa yang kalian ketahui ya tentang korupsi di Indonesia ini? Oke, dari saya dulu ya. Boleh. Berbicara korupsi itu adalah suatu penyelewengan ya terhadap suatu kekuasaan. Nah, korupsi ini selalu dikaitkan dengan penyelewengan uang, penyalahgunaan uang. Jadi uang yang harusnya diberikan untuk pendidikan, untuk rumah sakit, itu malah digunakan untuk kepentingan pribadi atau kesenangan pribadi. Nah, ternyata korupsi ini juga bisa kita kontekskan ke dalam waktu. Tidak disiplin, tidak menghargai waktu, lalai terhadap penugasan, itu pun ternyata adalah sebuah perlakuan korupsi. Seperti itu. Oke, baik. Menurut Agim bagaimana ini? Kalau menurut saya korupsi itu adalah penyalahgunaan ya kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi kita gitu ya. Kayak seperti menerima suap atau memanfaatkan kekuasaan untuk keuntungan pribadi sendiri gitu. Itu yang pertanyaan satu. Ya, pertama. Sekarang ada lagi pertanyaan yang kedua. Apa yang menjadi faktor pendukung terjadinya korupsi menurut kalian? Baik, kalau menurut saya gitu ya, beberapa faktor yang menjadi korupsi itu, yang pertama yaitu rendahnya gaji pegawai dan kurangnya pengawasan dan budaya yang menerima suap itu sendiri. Kalau menurut Ridwan, Baik, kalau menurut saya faktor pendorong korupsi itu tentunya yang pertama itu adalah merasa kurang ya, karena orang yang merasa kurang atau tidak pernah bersyukur dalam Islam, sebanyak apapun gaji yang dia dapatkan itu tidak akan bisa memenuhi hasrat seseorang atau kepuasan seseorang. Nah, maka faktor utama yang bisa menjadikan terdorongnya korupsi itu adalah lemahnya iman. Di samping hukum yang berantakan, di samping tidak adanya transparansi, nah di situ faktor dari internalnya berarti ya, faktor dari internal seseorang melakukan korupsi itu adalah seseorang itu lemahnya iman, seperti itu. Oke, pertanyaan yang ketiga untuk kalian. Bagaimana cara meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia? Silakan dijawab oleh Agim pertama. Oke, baik. Pertanyaan ketiga tentang bagaimana cara kita meminimalisir terjadinya korupsi, yaitu untuk meminimalisir korupsi antara lain itu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik dan memperkuat lembaga pengawasan dan penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran dan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat itu sendiri. Baik, untuk Ridwan. Baik, kalau meminimalisir ya terjadinya korupsi di Indonesia, kita harus mulainya dari bawah terlebih dahulu, karena tindakan korupsi ini sudah memang terbilang biasa lah di kalangan pejabat itu. Nah, sehingga pendidikan anti korupsi ini kita bisa putuskan saja untuk hari ini, yaitu dengan cara kita memberikan pendidikan anti korupsi ini kepada peserta didik kita nanti di SD, SMP ataupun SMA. Karena jujur saja dulu saya ketika di tingkat sekolah manapun itu belum pernah mendapatkan pendidikan anti korupsi. Ya hanya sekarang saja yang dimana di situ mengajarkan nilai integritas, kerja keras gitu ya kan, disiplin dan sebagainya. Nah, sehingga sistem pendidikan kita ini yang berperan harusnya yaitu untuk memberikan pendidikan anti korupsi ini kepada anak dini, seperti itu.
Oke, pertanyaan keempat, setelah mempelajari pendidikan anti korupsi di kampus, apa yang Anda harapkan? Baik, yang saya harapkan mempelajari pendidikan anti korupsi di kampus itu, jadi yang saya harapkan masyarakat bisa lebih sadar akan bahaya korupsi dan lebih menghargai prinsip keadilan dan bersedia untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, Baik. Berbicara harapan ya, khususnya untuk negara kita gitu, yang mana negara kita ini sudah terbilang biasa lah untuk korupsi ini. Nah, maka untuk harapan yang pertama, saya inginlah Indonesia itu menjadi negara yang anti korupsi begitu. Karena kalau Indonesia tanpa korupsi ini, kita bisa gunakan dana yang dikorupsi itu seperti membangun sekolah ataupun memperbagus infrastrukturnya, ataupun misalkan membangun untuk rumah sakit seperti itu. Jadi ketika korupsi itu sudah tidak ada di Indonesia, maka banyak sebenarnya di Indonesia ini yang sudahnya harus diperbaiki seperti itu. oke, cukup mungkin dari kalian Ya, jawabannya. cukup. Baik, jadi kesimpulan dari sahabat kami ini tentang korupsi, ya ini penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, seperti menerima atau memberi suap atau memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan ilegal. Jadi seperti itu ya penugasan penyuluhan tugas akhir dari kami. Semoga semakin menyadarkan kita semua lah agar kita terhindar dari perilaku korupsi sekarang hingga suatu saat nanti. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa anti korupsi.